Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Paskalis Peten dengan NIM 2201070123. Saya berasal dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Warga Negaraan. Di sini kami mendapatkan tugas dari Ibu Meriana M. Doko SH MPD dengan judul kekerasan dalam rumah tangga. Gender adalah serangkai karakteristik yang terkait kepada dan membedakan feminitas yang mencakup jenis kelamin, hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin atau identitas. Gender adalah sifat dan perilaku yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Gender dapat berubah dari waktu ke waktu karena adanya perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Perilaku diketahui, pengertian gender berbeda dengan pengertian jenis kelamin. Gender dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki atau perempuan, sedangkan jenis kelamin mencakup kepada ciri-ciri. Baik, sekarang kita masuk ke poin yang kedua tentang kesetaraan gender. Kesetaraan gender merujuk pada pandangan bahwa semua individu tanpa memandang gender harus menerima perlakuan yang setara dan tidak diskriminasi berdasarkan identitas gender mereka. Ini mencakup akses yang sama terhadap sumber daya, hak, kesempatan, dan perlindungan, serta keterlibatan dalam keputusan politik dan publik. Kesetaraan gender tidak berarti bahwa laki-laki dan perempuan harus sama, tetapi bahwa mereka harus memiliki hak, tanggung jawab, dan peluang yang sama. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman, sehat, dan damai, serta untuk mengurangi ketidakadilan, diskriminasi, dan kesetaraan gender. Baik, kita masuk ke poin yang berikut, yaitu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merujuk pada tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penyanderaan terhadap seseorang, terutama perempuan dalam lingkup rumah tangga. Bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga meliputi yang pertama, kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan. Hal ini mencakup segala jenis kontak seksual yang tidak diinginkan, termasuk perkataan dan tindakan yang bersifat seksual yang bertentangan dengan keinginan seseorang dan tanpa persetujuannya. Kekerasan seksual dapat terjadi berbagai lingkungan, termasuk di rumah tangga, masyarakat, sekolah, dan dapat memiliki dampak psikis maupun fisik yang signifikan terhadap korban. Yang berikut, kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah tindakan kekerasan yang melibatkan kontak langsung dan dimaksudkan untuk meninggalkan cedera, intimidasi, atau penderitaan fisik lain. Hal ini dapat terjadi dengan atau tanpa menggunakan alat bantu. Kekerasan fisik seringkali meninggalkan bekas luka bagi korban dan dapat berupa tawuran, penganiayaan, perkelahian, eksploitasi ekonomi, pembunuhan, dan bentuk-bentuk lainnya yang menyebabkan cedera atau kerusakan tubuh. Misalnya, kekerasan fisik terhadap anak dapat menyebabkan luka, risiko kematian, perasaan tidak berharga, dan kesulitan maupun mengatur emosi. Yang berikut, kekerasan psikis.
Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis sering terjadi dalam lingkup rumah tangga, masyarakat, di verbal, dan anak. Beberapa contoh kekerasan psikis meliputi pengendalian, manipulasi, ekstapolasi, kesewenangan, perendahan, dan penghinaan. Dalam hal ini, kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis dapat memiliki berbagai macam wujud seperti pengendalian, manipulasi, atau perendahan. Tindakan tersebut umumnya sulit untuk dilihat dan korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya merupakan korban. Yang berikut, penetaraan dalam rumah tangga. Penetaraan dalam rumah tangga merujuk pada hubungan antara suami dan istri dalam suatu keluarga. Rumah tangga sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang aman, damai, dan tentram. Kesetaraan dalam rumah tangga mencakup beberapa aspek seperti kekerasan gender, kekerasan peran. Kekerasan gender, konsep ini mengatur kesetaraan gender dalam rumah tangga yang mengurus. Yang berikut, penetaraan rumah tangga. Penetaraan rumah tangga merujuk pada hubungan antara suami dan istri dalam suatu keluarga. Rumah tangga adalah institusi kecil dalam masyarakat dan berperan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang aman, damai, dan tentram. Kesetaraan dalam rumah tangga mencakup beberapa aspek seperti yang pertama, kesetaraan gender. Kesetaraan gender, konsep ini mengatur kesetaraan gender dalam rumah tangga yang dalam mengurus rumah tangga, menambah penghasilan, maupun mengasuh dan mendidik anak. Yang berikut, kesetaraan peran. Peran dan kedudukan antara suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga tidak sesuai keinginan kesetaraan atau feminis. Kesetaraan kehormatan rumah tangga adalah terciptanya yang selaras, tenang, damai, dan tentram, yang didasarkan pada cinta kasih antara anggota keluarga untuk mengolah rumah tangga. Yang berikut, kesetaraan dalam pernikahan. Kesetaraan dalam pernikahan. Pernikahan dianggap dapat membuat hubungan pernikahan menjadi lebih sehat dan tahan lama. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perempuan yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Oke. Tentang hal ini tadi ada beberapa kekerasan dalam rumah tangga. Sekian video dari saya, dan sekarang teman-teman akan menyaksikan cuplikan video tentang kekerasan dalam rumah tangga. Selamat menyaksikan.
Mak, Bapak berangkat kerja dulu ya. Iya, Pak. Ada di sini. Aduh, lembur lagi. Akhirnya selesai. Saatnya pulang. Selamat siang, bawa pulang. Aduh, lapar Mama, ada makan apa? Masak apa? Aduh Bapak, saya tidak masak tadi soalnya saya ada main dengan Iku nih dari tadi, dia tidak tidur-tidur. Tadi buat apa? Orang baru pulang kerja tidak masak-masak nih. Lapar kita nih, saya nih. Pikir kau urus anak ini gampang kah? Perempuan tidak tahu diri. Kau yang tidak tahu diri. Kurang ajar. Baik. Halo? Oke, mau TV. Oke, tunggu di diskotik ya. Oke. Pak, saya mau pergi sama teman-teman dulu. Mau pergi di diskotik. Terserah, Mak. Ya, Padang. Adi, di rumah belum beres kah, Bapak? Ini nih belum apa. Bapak ini kerjanya hanya buat ini, Sako. Tidak bersih ini rumah. Dasar perempuan tidak tahu untung. Saya kerja setengah mati untuk kau dan anak-anak. Iya, setidaknya beres di rumah. Kurang toh. ajar.